Selamat sore rekan-rekan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Saya mau sharing sedikit pengalaman untuk treatment air sumur yang bau atau banyak mengandung besi berwarna begitu. Biasanya kan orang cuma pakai filter ya dengan media macam-macam gitu. Tapi pada kenyataannya cepat sekali jenuh filternya. Hal ini karena di awal tidak di-treat, maksudnya nggak ada pre-treatment sebelum masuk ke filternya. Jadi polutan dalam air itu masih banyak gitu. Baik itu koloidal material atau polutan yang tidak larut maupun yang larut. Jadi kita di sini mengcopy apa yang dilakukan di water treatment yang besar atau IPAL atau PDAM seperti itu dengan skala yang mini, yang rumahan. Jadi untuk di rumah atau di ruko atau di kantor ini bisa dilakukan. Prinsipnya kita lakukan koagulasi lebih dulu, lalu pengendapan sebelum airnya kita filter. Oke, saya sharing sedikit ya. Ini di tempat saya ya, di kantor saya. Jadi airnya dipompa ke atas dulu, ke toren. Dari toren nanti dimasukkan ke ini bak pertama ini untuk proses koagulasi, di mana penambahan koagulan dilakukan di sini. Airnya diaduk lewat ada pompa di sini. Pompanya saya dimasukin ke sini, dilewatkan ke kayak static mixer gitu, baru kembali untuk sekedar mengaduk air yang telah dikoagulasi agar sempurna. Jadi dari sini air akan overflow-nya itu mengalir ke chamber yang kedua. Chamber yang kedua ini dari atas ini turun dari bawah, melalui bawah itu kelihatan lubang untuk pengeluaran air. Nah, di sini adalah chamber kedua untuk pengendapan pertama. Dari sini nanti dari overflow-nya ini masuk lagi ke yang ini chamber yang ketiga. Chamber yang ketiga ini ya, saya isi dengan green sand. Jadi airnya dari bawah ini, dari bawah ke atas, upflow ya. Ini manganis green sand-nya untuk nangkep partikel-partikel logam yang ada, misalnya besi, mangan, dan lain-lain. Setelah dia naik ke sini, overflow-nya ini pindah lagi ke filter kedua. Filter kedua ini hanya pasir saja. Dari atas difilter lagi, lalu hasil filternya itu dimasukkan ke dalam toren yang ini untuk air bersih. Dari air toren kita pompa cuman melalui filter seperti ini aja. Airnya langsung dipakai. Kalau rekan-rekan punya memang sudah ada filter yang biasa dijual itu yang agak besar, bisa itu lebih bagus lagi. Nanti di ujung video nanti saya akan sharing setelah operasi ya, setelah jalan ininya, proses pengendapan dan filtrasinya. Terima kasih sementara.
Oke, rekan-rekan, di sini saya mau sharing setelah water treatment-nya kita jalankan. Air dah masuk dari toren yang air dari sumur langsung. Kemudian airnya masuk ke mixing tank ini. Nah, jadi chamber pertama adalah mixing tank. Di sini kita tambahkan koagulan. Itu koagulannya netes sedikit demi sedikit. Kemudian di sini kita akan sirkulasikan airnya untuk memix atau mengaduk airnya agar proses koagulasinya terbentuk dengan sempurna. Kita pakai pompa kebetulan cuma pompa akuarium. Kita sirkulasikan ke sini. Ada static milsap di atas ini. Kemudian airnya dikembalikan lagi ke mixing tank. Begitu selanjutnya untuk mengaduk airnya agar proses koagulasinya berjalan dengan sempurna. Kita bisa lihat di situ telah terbentuk vlog itu yang agak putih-putih, agak besar. Vlognya terbentuk. Jadi lumpur-lumpur yang ada di dalam air sumur ini terkoagulasi dengan sempurna. Setelah proses koagulasi, airnya pindah melalui bawah pindah ke sini untuk proses pengendapan. Ini adalah tangki atau chamber kedua untuk pengendapan. Dari sini lewat atas, upflow-nya pindah lewat ke bawah, masuk ke bawah sana. Jadi dari bawah ini naik melewati media filter manganis green sand. Di sini akan ditangkap beberapa logam-logam yang ada yang terlarut di dalam air, seperti Fe, mangan, atau yang logam-logam yang lainnya. Bisa kita lihat sendiri airnya sudah cukup bening. Coba kita ambil airnya di sini. Nah, setelah lewat media manganis green sand ini, airnya sudah bening dan tidak bau lagi. Yang penting itu tidak bau. Dari sini, kemudian dari atas masuk ke chamber ketiga, di mana chamber ketiga ini cuman media pasir untuk filtrasi suspended solid yang lain, yang tersisa maksud saya. Dari sini langsung masuk ke storage tank untuk dipakai sehari-hari. Kemudian saya akan sharing untuk automasinya. Di sini bisa dilihat ini adalah alat flow switch. Flow switch ini saya gunakan untuk men-trigger atau sebagai saklar saja untuk saklar untuk menghidupkan stop kontak sana untuk kebutuhan pompa mixing tank sama pompa koagulan. Jadi ketika ini pompanya jalan, airnya jalan lewat sini, ini akan men-trigger saklar, sebagai saklar akan menghidupkan secara otomatis. Jadi pada prinsipnya water treatment ini sudah semi otomatis. Jadi kita cuman perlu untuk mengisi koagulan aja. Koagulannya diisi ya mungkin sekitar 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali saja. Saya pikir sekian saja sharing ini pada saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.